rumah nenek saya itu rumah lama dan memang banyak barang-barang antik. Nah, salah satu adalah samurai. Semua salfok tuh sama itu tuh samurai itu. Begitupun saya. Karena memang dari awal rumah itu dibangun, itu nggak boleh dipindahkan di lemari itu dan lemarinya nggak boleh dipindahin. Saya main BBM. Nenek saya bilang, Adit, kamu ngerokok kan? Ngerokok nih. Kenapa nih? Nah, pinjem korek, ambil lilin di kamar. Nyalain korek. Udah dipegang ini bang. Tetesin bang. Hah? Gini bang, sumpah bang, demi Allah, wallahi. Gini bang, tetesin 2 kaki. Di saat sholat maghrib, Tante Ayu, tante saya dari Ternate, didudukan di bangku rotan, dia diem. Masih gini. Selang 5 menit, ngobrol sendiri dia, ngomong sendiri. Ada satu sosok, dia bilang, satu sosok wanita berbaju merah dengan mulut menganga sebesar 10 jari di mulut kita. Begini dia. Buset. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Hari ini gue kedatangan narasumber yang dimana dia ini punya cerita atau pengalaman tinggal di rumah neneknya, yang dimana rumahnya itu daerahnya itu kayak tusuk sate, plus juga ada satu barang yang dinilai kemungkinan barang inilah yang menyebabkan angkernya di rumah neneknya ini. Karena saking angkernya nih guys, teman-teman kampusnya itu gak ada yang berani untuk nginep atau pernah juga ngalamin kejadian horor di sana. Jadi rumahnya seperti apa? Langsung aja kita tanya. Di sini udah ada narasumbernya, namanya Mas Adit. Halo Mas Adit, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Bang Jamal. Baik ya? Baik, alhamdulillah. Oke, jadi Mas Adit ini pernah tinggal di rumah neneknya nih yang selama 40 tahun itu hidup sendiri. Dan selama tinggal di sana ada beberapa kejadian dan termasuk kebiasaan dari neneknya. Bener ya Bang? Betul Bang. Apa tuh kebiasaannya? Jadi kebiasaan yang menurut saya aneh atau unik ya Bang dari nenek saya itu, dia suka menulis Arab gundul di secari kertas, kemudian gak hanya sampai situ Bang. Secari kertasnya itu ditaruh dalam bak yang berisi air penuh, bak mandi, sampai nanti kertas itu turun ke dasar bak, lalu kita pakai mandi Bang. Harus ada surat gundul itu di dalam air untuk mandi. Dan kebiasaan itu dilakukan sampai saat ini Bang, sampai sekarang. Rumah gua yang ada baknya itu ada pasti Arab gundul. Dan istri gua udah terbiasa. Kecuali rumah bokap gua dan nyokap gua. Itu rumah keluarga gua, rumah orang tua gua itu sekarang udah gak ada bak. Jadi menolak secara halus agar tidak terjadi perselisihan dengan baknya dihancurin diganti shower aja. Oh, itu sampai sekarang Bang. Oh gitu? Iya. Berarti emang bener-bener Bang. Bener-bener Arab gundul yang dilakuin gitu ya? Iya dilakuin. Ke semua keluarga? Ke semua keluarga. Oke. Rumah. Unik sih, lebih ke unik ya. Oke. Dan Mas Adit juga tadi sempat ngobrol dikit dan bawa sesuatu guys. Yang dimana sesuatu atau barang inilah yang merupakan mungkin salah satu penyebab dari rumah neneknya ini angker. Ya, boleh bawa ya. Apa? Lu bawa apa? Gue bawa sesuatu. Aduh, ini agak-agak ngeri nih. Ini ada samurai. Inilah ya barangnya ya. Ini nih. Ini ada samurai. Salah satu penyebabnya ya. Salah satu penyebabnya yang akan nanti gue ceritakan lebih detail. Kenapa barang ini yang menentukan rumah ini horor apa enggak? Oke, menarik. Ini. Gue boleh pegang? Boleh Bang. Aman nggak ya? Aman Bang. Aman. Aman sih. Ih, gila. Dibuka pun boleh Ini Bang. beneran ini? Beneran. Iya. Kebuka. Maaf. Ini beneran berat. Jadi bukan apa ya? Ini katana lah ya, katana atau samurai lah. Yang bukan KW nih guys. Ini asli nih. Berat asli. Nih. Karena gue punya juga di rumah. Oh iya. Iya. Ini Bang. Buat pajangan aja, Harus dibuka nggak usah Bang? Nggak usah. Lo langsung taruh lagi aja di sini. Agak ngeri ya. Karena gue tahu rasanya gimana kalau pegang itu. Agak gimana gitu ya. Petantang-petenteng gitu ya. Panas kalau orang bilang tuh. Oke. Buat pasukan Lentera Malam yang penasaran, simak videonya sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentera Malam,
Sama seperti Mas Adit, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, ada di @lentaramalam.id, atau hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini guys. Lalu kalian kirim voice note. Gampang kan? Oke, sekali lagi buat pasukan Lentera Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Adit mengenai rumah neneknya nih yang angker, yang berada di Tanjung Priuk, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai. Oke guys, sebelum mulai cerita, jadi tadi Mas Adit ini bawain teh, namanya teh bini. Dan kita cobain. Mas Adit, gue cobain ya. Boleh, silakan Bang. Oke. Ini biar enak juga ngeteh sendiri ya. Bikinan sendiri ya. Namanya teh bini, jadi jangan lupa untuk follow Instagramnya Teh Bini ada? Teh Bini betul. Ya di mana? @tehbini aja. Oke, ini gue cobain. Boleh Bang. Enak di sini, enak banget sih. Terus enak Bang? Enak, serius. Yaudah, kita langsung lanjut aja. Gimana tuh cerita awalnya? Oke. Cerita ini menceritakan tentang sebuah rumah Bang Jamal. Rumah utama nenek saya yang berlokasi di Jakarta Utara, Tanjung Priuk. Nenek saya ini hanya punya satu orang anak, yaitu bapak saya sendiri. Dan ketika bapak saya sudah berkeluarga, nenek saya tetap memilih untuk tinggal di rumah itu sendirian. Selama 40 tahun. Dikarenakan kakek saya itu memang sudah berpulang terlebih dahulu. Nah, awal mula kejadiannya ini adalah di tahun 2009. Ketika saya masih duduk di bangku SMA. Sekitar jam 10 pagi, itu saya bergegas untuk rumah nenek dikarenakan pada hari itu ada acara besar lah di rumah nenek di Priuk itu. Acara besar, jadi keluarga dari Jakarta, dari Bandung, terus dari Jawa Barat sekitarnya, termasuk dari keluarga dari Ternate. Kebetulan memang bapak ini orang Ternate, orang Maluku. Nah, saya berangkat jam 10 itu dari Bekasi, dari rumah orang tua menuju ke Priuk bersama dengan kedua adik saya. Kebetulan saya 3 bersaudara, saya anak cowok satu-satunya. Lalu kita berlima tuh berangkat, bapak, ibu saya, sama adik saya tadi. Berangkat jam 10. Karena memang acaranya itu habis isoma tuh. Sekalian makan besar lah. Sampai sana bantu-bantu bikin-bikin, menyiapkan makanan-makanannya lah khas Maluku gitu. Udah ramainya itu kurang lebih ada 10 kepala keluarga, 10 keluarga lah. 10 keluarga berarti total ada 40 sampai 50 orang. Bisa. Lumayan banyak. Nah, detail rumahnya ini, rumah nenek saya ini adalah sebenarnya keberadaan itu tusuk sate. Berada di komplek yang besar, di dalam perumahan, tetapi rumah-rumah di samping kanan kirinya ini bukan kita keluarga, ada anak, ada keluarga lain, enggak. Kanan kiri belakangnya itu adalah sebuah instansi negara. Di depan rumah nenek saya ada kantor RW berserta posyandu, di seberang kirinya itu ada kantor rumah dinas wali kota. Jadi memang kompleknya ini tidak diperuntukkan untuk tinggal sebagaimana semestinya. Jadi ramainya itu bisa dibayangkan dari pagi sampai sore, orang kerja aja gitu. Nah, di rumah nenek saya ini, di lantai bawah ada 2 lantai. Ada garasi yang cukup besar, bisa muat 3 mobil. Ada taman di depan besar, ada balai-balai, terus ruang tamu, ruang keluarga, terus ada 3 kamar di lantai bawah, 2 kamar di lantai atas, dan 1 kamar mandi di lantai atas. Jadi di bawah itu hanya ada kamar mandi tamu, dan setiap kamar yang ada di bawah itu kamar mandinya punya masing-masing. Ada dapur bersih, ada dapur kotor. Dan bangunan rumah nenek saya itu tidak pernah menempel dengan bangunan lain. Jadi bangunan dulu baru ada gang-gang untuk akses ke dalam rumah. Nah itu jadi ada banyak pintu lah, ada pintu ruang tamu, pintu dapur bersih, dan pintu dapur kotor dari samping rumah itu.
Kurang lebih seperti itu. Acara berlangsung ramai, terus ngobrol-ngobrol sana sini. Tibalah waktunya sholat maghrib berjamaah. Di saat sholat maghrib, 3 saf laki-laki, 2 saf perempuan. Kita sholat semua di ruang tamu. Mengucapkan salam ke kanan, mengucapkan salam ke kiri. Tiba-tiba semuanya itu melihat ke arah kanan. Tante Ayu, tante saya dari Ternate, dengan mata melolong, mulut menganga, tangan kanan penuh dengan sabun, tangan kiri dengan cuci piring, dengan piring. Masuk perlahan, kita ngeliat. Di situ semua diem. Yang nyamperin Tante Ayu itu adalah suaminya dan nenek saya. Karena nenek saya paling tua lah, dari 12 bersaudara. Dia berdiri di situ, berdiri aja diem, disamperin. Terus kami, para laki-laki nyamperin tapi tidak terlalu bergerombol. Jadi memang nyebar lah. Posisi saya saat itu adalah di meja bundar, kaca, di ruang keluarga. Depan saya itu udah Tante Ayu yang sudah didudukan di bangku rotan mager lah saya bilang itu. Yang kalau nyender udah enak banget lah. Gitu. Tante Ayu udah duduk situ, saya lihat kurang lebih 2 meter, ditanya sama nenek saya dengan bahasa Maluku pada saat itu. Ayu, bikapa katanya. Kenapa? Kamu ada apa? Gitu. Dia diem, masih gini. Kayak gitu bang. Gue pada saat itu hidup dengan tayangan-tayangan televisi yang mistis lah gitu zaman itu kan. Terus gue ngeliat itu dengan kepala sendiri, wah ini kayaknya kerasukan nih. Nah ada yang kecil-kecil, keponakan saya yang kecil-kecil tuh udah berlindung di ibunya yang masih di barisan makmum wanita tuh. Masih aja di ruang tamu. Tapi ada yang ngeliatin. Saya ngeliat, saya simak. Dibasuh air, masih begitu. Dibisikin lah ayat, waktu itu ayat kursi dan kulhu falak binas. Gak lama, kurang lebih 10 menit sampai 12 menit tuh dia mermelek. Terus sama suaminya pelan-pelan ditutup, ketutup. Diem tuh. Suaminya bilang, udah nggak usah ditanya dulu, diemin aja dulu. Oh ya udah. Selang 5 menit ngobrol sendiri dia, ngomong sendiri. Jadi begini ceritanya. Ketika lagi pada sholat, kalian sedang sholat, saya itu bingung. Mau sholat, tapi ramai katanya. Jadi saya cari kerjaan aja lah. Toh mukenanya juga kayaknya nggak ada. Nenek saya bilang, mukena ada di kamar Ayu. Kenapa kamu nggak ngambil? Katanya. Oh saya nggak tahu, dia bilang gitu. Karena mungkin dia dari Ternate. Terus dia menjelaskan, ya udah. Saya melihat karena orang cukup ramai, piring yang numpuk di dapur kotor di belakang. Ya udah, saya inisiatif lah cuci piring. Dia bilang sewaktu maghrib itu. Nah pas dia saat cuci piring, jadi kalau depan dia lagi cuci piring, depan dia tembok, kanannya adalah lorong menuju ke taman depan, sebelah kiri itu udah tembok mati udah, nggak bisa ada akses. Ketika saya sedang cuci piring, saya mendengar dari telinga kiri saya ada suara, saya acukan itu, dia bilang, saya nyimak ya bang, saya diemin, saya nyimak. Habis itu dia bilang, ada lagi suara kedua, itu, panik dia. Secara spontan saya melihat ke arah kiri. Ada satu sosok, dia bilang. Satu sosok wanita berbaju merah, pucat sekali, dia bilang. Rambut berantakan gitu. Panjang tapi berantakan, bang. Mata melolong dengan mulut menganga sebesar 10 jari di mulut kita. Begini dia. Buset. Jadi nah, ketika dia melihat ke kiri, dia langsung megang piring dia. Saya seperti ini. Saya masuk ke ruang keluarga. Sampai situ saya tidak ingat apa-apa. Sampai ada surat-surat di kuping saya sama air sudah. Nah itu saya sadar. Saya megang biskuit kenari bang sama teh. Saya diem aja. Ini rumah ya? Itu bang. Sebenarnya memang saya sering Kenapa lu harus biskuit kenari sama teh ya diceritain sih? Iya bang. Oke. Karena kan lama tuh bang prosesnya kan. Gua nungguin kelihatan terus di meja bundar tadi kan meja bundar ada biskuit kenari, ada biasalah ada sagu gitu. Sagu kan rada keras tuh. Saya juga nggak bisa tuh. Saya pengen biskuit kenari tapi gak saya makan bang. Biasanya kan cara makan biskuit kenari tuh dicelup ke teh agak lembek gitu. Segini aja. Pas dia nganga,
Itu semua orang ikutan kayak, saya juga otomatis jadi gitu-gitu bang. Gitu-gitu bang, sumpah. Udahlah. Oke, habis itu gimana tuh? Lanjut. Oke. Udah, terus dia udah sadar cerita seperti itu, udah. Nggak ada yang bertanya, abis itu gimana, nggak ada obrolan seputar itu. Nenek saya cuma bilang, sudah saya bilang, ketika maghrib, itu tidak boleh bertamu atau kita keluar rumah. Bahkan ada kegiatan apapun, ya sholat. Kalau memang nggak ada mukena atau saf terlalu penuh, ya tunggu saja. Dia bilang, kayak gitu. Ya udahlah. Akhirnya kita bubar jalan itu jam 8, setengah 9 malam. Pulang. Biskuit lo makan nggak jadi? Kayaknya kagak bang. Jadi jadi taruh aja udah. Oke, sip. Nah udah, abis itu pas Tante Ayu mengalami kejadian seperti itu, lanjut dia sholat maghrib, lalu bercanda, terus karena rumahnya cukup besar, jadi udah ada yang ngobrol, ada yang rokok, ada yang ngopi dan lainnya. Dan saya itu memang dengan keponakan saya itu memang keliling rumah aja bang, kayak tur aja lah tur. Ini barang apa. Memang rumah nenek saya itu rumah lama dan memang banyak barang-barang antik. Kayak gelas, kayak cangkir-cangkir, vas-vas, terus patung-patung yang makhluk hidup gitu-gitulah. Nah, salah satu yang membuat saya dan termasuk keluarga besar yang lain itu adalah samurai. Oh, katana yang tadi tuh, samurai. Iya, katana yang tadi, samurai itu. Samurai itu berada di atas lemari tinggi, lemari pajangan, tapi dia paling atas. Jadi kacanya itu isinya cuman barang-barang antik lain, cuman dia paling atas. Nah, semua salfok tuh sama itu tuh samurai itu. Begitupun saya, karena udah mah pajangannya tanduk rusa, terus ada 2 samurai itu, gitu. Nah, di situ tuh ada yang minta samurainya, ada yang mau udah taruh di rumah saya aja, gitu. Tapi nenek bilang nggak boleh, gitu. Karena memang nggak boleh bang. Karena memang dari awal rumah itu dibangun, jadi rumah nenek saya itu dulu lahan kosong dibangun. Dari dibangun sampai saya melihat tahun 2008 itu nggak boleh dipindahkan. Kalau dibersihin boleh, tapi nggak boleh dipindahin. Samurainya pindah ke meja makan atau mana, nggak boleh. Harus tetap di situ tuh, di lemari itu. Dan lemarinya nggak boleh dipindahin. Menurut nenek saya yang diperintahkan langsung oleh almarhum kakek saya itu. Nah itu. Lanjut cerita, kemudian saya pulang. Jam 8:30 kita bubar jalan pulang. Di perjalanan pulang ke Bekasi, bapak saya sudah menyampaikan duluan. Nggak usah dibahas ya masalah tadi. Udah nggak usah nanya apa-apa. Yang penting begitu. Yang penting kita harus sholat, jaga ibadahnya. Ya udah. Singkat cerita, di tahun 2011, tibalah saya harus masuk ke perguruan tinggi swasta. Karena jarak kampus dari Bekasi rumah orang tua saya terlalu jauh, diharuskanlah saya tinggal bersama nenek saya. Pertama, karena lebih dekat ke kampus. Kedua, ada banyak kamar kosong. Jadi kenapa nggak saya tinggal di sana? Ketiga, karena saya nemenin nenek aja lah, kasihan. Udah. 2011 saya pindah ke sana, terus saya pindahan, terus di bulan Agustus itu saya masuk kampus. Terus di minggu pertama saya pindah tidak terjadi apa-apa gitu. Tapi suges saya selalu berpikir nih rumah ada kejadian Tante Ayu, suges saya tuh meningkat bang gitu. Nggak pernah pengen ke dapur kotor gitu-gitulah. Udah nempel lah di pikiran saya tuh. Habis itu saya minggu pertama seperti biasa pindahan. Minggu kedua di hari Senin saya sudah mulai ospek tuh. Nah, subuh saya bangun hari Senin, saya turun ke bawah. Nek, udah bangun. Udah di sini ke bawah, sarapan dulu, katanya. Sarapan. Saya sudah siap tuh. Saya ke bawah, saya turun, saya bilang, Nek, hari ini Adit masuk 7:30, ada masa ospek selama 4 hari. Nah, ini hari pertama. Oh ya sudah, itu makan sudah, nenek udah buatin teh dan biskuit kenari yang tadi lagi bang. Pilihannya cuma 2 bang, kenari sama sagu. Sagu kelamaan, ngejar Transjakarta, wah kelamaan ini, kenari aja nih. Kenari itu bang, tiap pagi pasti saya kenari. Nenek juga kenari, kadang sagu. Udahlah namanya tinggal di rumah nenek ya bang. Udahlah makan. Saya tanya ke nenek, agendanya apa nih nenek setiap pagi gini? Oh nenek paling jam Adit berangkat nanti, nenek nanti
berangkat juga ke pasar, terus nanti sebelum zuhur ke rumah teman, nanti zuhur nenek pengajian di masjid, habis itu paling jam 3 sebelum asar pulang sudah. Dia bilang kayak gitu. Oh ya udah, nenek ini sudah dititipin papa 2 kunci rumah. Jadi Adit pegang 1, nenek pegang 1. Kata dia kayak gitu. Oh ya udah, pegang. Udah pamit ya nek, pamit. Salim. Nah sebelum saya pergi, nenek nitipin biasalah bang, jajan lah. Selain saya dapat dari bokap, dapat dari nenek juga nih, dapat. Nah selain dia ngasih jajan, ngasih ongkos, dia ngasih juga bang secari kertas. Nah cari kertas ini, saya tanya, apa ini nek? Oh sudah, kamu simpan dalam dompet, biar kamu dilindungi sudah. Pikiran saya, udahlah namanya nenek, turutin aja lah. Iya. Saya taruh, simpan aja di dompet. Udah saya berangkat. Nyampe itu 7:30, udah nyampe. Udah sampai, saya cari fakultas saya, fakultas ilmu komunikasi. Terus cari jurusan saya broadcast, waktu itu saya cari. Udah mulai seperti biasa, masa ospek. Habis itu saya dapat teman. Selesailah di jam 4 sore kegiatan itu. Nah sebelum maghrib, biasalah bang, namanya teman baru. Masih ngobrol-ngobrol, gimana kenapa lu milih jurusan ini, tinggal di mana gitu. Udahlah kita pulang habis sholat maghrib aja di masjid kampus, habis itu baru pulang. Oh ya udah deh, oke, udah. Habis itu saya habis sholat, saya pulang lagi. Saya pulang ke Priuk, saya pulang jam 6, kisaran jam 9 tuh saya sampai. Saya kira nenek sudah tidur tuh. Ternyata belum. Assalamualaikum nek, waalaikumsalam, masuk. Nah nenek sekali lagi saya sebut ya, itu kursi mager lah bang. Yang tadi rotan itu tuh. Kursi mager dia gini. Dia megangin rambut panjangnya yang serba putih, udah uban gini-gini bang. Gini-gini aja. Sugih saya udah yang, aduh, gini amat ya malam-malam yang ngeliat nenek-nenek. Tapi, ini mah nenek gitu. Udah dia dengan TV-nya, dengan FTV-nya dia yang dia demen tuh. Terus dia gini-giniin. Gimana tadi sekolah Adit? Dia bilang sekolah bang. Gimana sekolah tadi? Aman nek, hari pertama sudah dapat teman kah? Katanya. Oh, sudah nek beberapa, cuman memang belum akrab banget namanya hari pertama. Ayo sudah, nenek mau istirahat sudah. Kamu juga istirahat, nenek cuman menunggu kamu pulang. Katanya. Oh ya udah nek, saya matiin TV-nya, terus saya kunci rumah. Nenek masuk ke kamar, di lantai bawah, saya naik ke atas. Saya naik ke atas, biasalah bang masih ada barang-barangnya belum saya beresin, terus saya beresin di kamar. Habis pindahan, saya beresin, udahlah. Terus saya tiduran lah di kasur. Belum mandi tuh bang. Tiduran di kasur. Ngeliat ke atap di atas kasur saya itu ternyata bolong. Bolong ternyata bang. Nah, pada saat itu jam 9:30 lah. Saya telepon bapak saya. Pak, masih bangun? Masih, zaman itu kan masih BBM tuh bang. Masih BlackBerry itu. Nah, saya telepon. Pak, masih bangun? Masih, kenapa dit? Gitu. Ini Pak, tolong panggilin Usman, bisa kesini kapan? Karena ini di atas Adit persis ini di kasur, bolong. Takutnya paranetnya ini rubuh atau ada hujan ntar netes gitu-gitu. Bisa kesini kapan lah gitu-gitu. Oh iya bentar Papa telepon Usman dulu dia bilang. Jadi Usman ini adalah tukang bangunan yang memang sudah langganan dari bapak saya bangun rumah di THB sampai saat itu bang. Sambil nunggu telepon, saya mandi lah bang. Saya mandi. Nggak lama, bapak saya telepon. Kamu ospek berapa hari? 4 hari, Pak. Kenapa emang? Usman paling ke situ pas kamu libur aja ya. Jangan, Pak. Takutnya kalau kenapa-napa ntar malah panjang, malah banyak yang diganti. Udahlah, besok kalau nggak lusa bilangin aja. Oh ya udah, lusa aja dia lusa. Dia sebenarnya free kok, tapi lusa aja deh. Oh ya udah. Udah. Singkat cerita, di hari Rabunya berarti. Di hari Rabunya bangun, nyapa nenek, tapi saat itu nenek sudah bersiap-siap bang. Saya tanya nenek mau kemana? Ini nenek diajak ke Bogor sama teman pengajian. Ada 2 kunci kan bawa, masih ada ongkos masih nek. Oh ya udah nenek berangkat ya. Iya. Nggak lama nenek berangkat, saya juga berangkat. Tapi pas saya mau kunci pintu, datang tuh Bang Usman naik motor 2 tak, datang depan pagar. Bang Usman, ya. Oh, siapa bang? Nama Bang Andi. Bang Andi adalah connect barunya Bang Usman. Oh ya udah bang, nanti ngecek aja bang ke atas. Soalnya udah telat nih. Kalau nungguin Bang Usman ngecek dulu. Soalnya kemarin aja Transjakarta penuh gitu-gitu. Ya udah, ini kuncinya saya serahin ke Bang Usman. Nah nanti
Kalau memang Bang Usman lebih dulu selesainya dibanding saya pulang, nah nanti Bang Usman taruh di pot sini ya. Sini Bang, ikut saya. Saya ajak tuh ke Bang Usman ke tempat pot yang biasa saya naruh kunci. Di sini ya Bang ya. Iya. Udah, yang tahu Bang Usman aja ya. Iya. Nah tapi kalau nenek pulang, ya udah ntar paling sama nenek. Emang nenek kemana, Dit? Nenek lagi ke Bogor. Tapi kayaknya nyampainya sore dah, kalau nggak maghrib itu mah lama. Oh ya udah, saya berangkat tuh Bang. Berangkat ke kampus, seperti biasa, ngelakuin ospek. Saya pulang jam 4, cuman ini lebih awal. Langsung pulang, sampai di rumah nenek saya itu jam 6:30 lah. Masih ada motor 2 taknya itu. Lah, Bang Usman lama amat. Saya bilang, jam segini masih di sini, apa ngobrol kali ya? Apa ditahan nenek? Saya pikir. Saya masuk tuh Bang, pakai tas, pegang. Assalamualaikum, Bang Usman masih di sini? Masih lagi makan dia nenek. Bang Usman sama Bang Andi. Lama amat Bang, emang banyak yang dikerjain. Udah ntar saya ceritain. Nah, dia juga orang Flores Bang, jadi nyambung lah ngobrol sama nenek tuh. Udah ntar saya ceritain. Oh sudah Dit, kita makan dulu kata nenek. Kita makan dulu berempat. Udah makan berempat tuh Bang di meja bundar itu tuh. Memang bukan meja makan tapi meja serbaguna lah. Makan berempat. Bang Usman bilang, Adit, sudah kita ke depan. Biasa. Oh iya. Saya ke depan, ke halaman, ke garasi depan tuh yang ada balai panjang. Saya duduk di situ. Kamu ngerokok kah? Ngerokok Bang, ini ngerokok. Tapi jangan ketahuan nenek ya. Nenek suka ngomel. Oh iya. Saya duduk di situ, saya, Bang Usman di tengah, Bang Andi melihat ke depan rumah. Ada taman, ada pohon-pohon gede, terus ada jalanan. Terus saya tanya, Bang Usman lama amat ngerjainnya. Emang apa aja yang rusak? Gini ceritanya, Dit. Jadi, pas lo berangkat ke kampus, gue bilang, gue ngasih kunci ke Andi. Andi, kamu masuk duluan, kamu ngecek. Kamar Mas Adit di lantai 2, di atas kasur, katanya itu ada bolong. Kamu tambal itu, terus lihat lagi lahan-lahan lain. Ada nggak yang kebocoran-kebocoran, biar kita sekalian aja. Saya pergi dulu ini ke material, karena saya nggak tahu material dekat sini di mana aja. Saya mau beli bahan dan pastiin harganya berapa, biar saya telepon Pak Iwan ini, bapak saya. Oh ya sudah Bang, kata Bang Andi. Udah, saya buka kunci, masuk dari ruang tamu. Dia jalan, pas dia jalan Bang Andi itu buka kunci. Dia bilang, ada satu bapak-bapak, satu ibu-ibu, anak perempuan, kurang lebih duduk di bangku SMP, dengan rambut yang diikat 2 itu. Terus ada anak kecil, cowok sekitar 6 SD, cowok dengan rambut cepak. Dia masuk, Assalamualaikum Bapak Ibu, permisi, saya mau membenarkan atap rumah di atas, kayak gitu. Tidak dijawab Bang. Saya confirm dong ke Bang Andi. Saya duduk sini, Bang Usman sini, saya sini. Saya duduk sini, saya tanya, bener Bang Andi? Bener Mas Adit? Jangan ngada-ngada. Bener Bang, demi Allah katanya. Terus Bang, lanjutin. Kenapa nggak Bang Andi yang cerita? Saya bilang. Lihat aja gelagapan dari tadi dia, kaget dia. Nah terus gimana Bang lanjut ceritanya? Diem aja, terus saya bilang, maaf permisi saya udah izin tadi ke Mas Adit, dia pergi kuliah. Tapi kalau memang Bapak Ibu mau kegiatan di pagi hari, silakan saja. Nanti saya tunggu Bapak Ibu sudah siap untuk rumahnya saya lihat, baru saya masuk lagi. Permisi Bapak Ibu. Dia mundur lagi dengan rokoknya ditenteng tuh Bang. Masih pakai sendal, keluar. Gak lama Bang Usman datang Bang. Jadi pas gue datang dari materialit, gue lihat, kok Andi ini masih di balai yang kita dudukin nih Dit. Saya samperin. Andi niat kerja apa tidak di Jakarta? Dia bilang kayak gitu Bang. Niat Bang. Terus kenapa kamu gak masuk? Gak ngecek itu langit-langit yang di atas kamar Mas Adit. Abang bilang cuman Bang Adit sama nenek yang tinggal. Saya lihat ada 4 orang di dalam. Kayak gitu. Wah Bang, gue sumpah. Udah mah kuliah masih lama, bertahun-tahun. Baru juga 3 hari tinggal di sini udah begini, diem aja. Lanjut ke tidak Dit? Ceritanya. Lanjut aja Bang, penasaran saya. Nah, mana coba kita cek. Dia bilang, mana kuncinya sini? Masuk. Assalamualaikum. Kamar mana tadi kamu lihat? Itu Bang. Ayo kita cek ke dalam. Permisi Bapak Ibu. Assalamualaikum. Saya Usman. Halo Bapak Ibu. Assalamualaikum. Masuk. Dibuka pintunya pelan. Kagak ada siapa-siapa Bang. Kamu lihat itu Andi. Spray itu masih rapi. Tidak ada baju di lemari itu. Kamu lihat. Terus cermin masih rapi. Tidak ada pernak-pernik orang hidup di situ. Dia bilang. Tadi gue lihat sini Bang.
Nggak ada, ini lihat udah kita ke atas sudah. Ke atas tuh bang. Dia mulai kerja ke atas, akhirnya gue ke atas nih Dit. Oh bener, ada lubang gitu-gitu. Udahlah beresin ke material. Tapi ke material jadinya gimana? Jadinya saya berdua Dit. Dia nggak berani, saya kunci ke material berdua, boncengan, balik lagi. Sudah. Di saat selepas zuhur, saya kira nenek sudah pulang. Ada bunyi hentakan kaki bang. Di bawah. Oh ada Bu Haji nih. Saya harus nyapa dulu. Karena saya belum ketemu tadi pagi tuh. Saya tengok ke bawah, saya turun dari plafon, saya turun. Assalamualaikum Bu Haji, Bu Haji. Saya tengok dari atas ke tangga. Nggak ada siapa, saya turun lagi. Bu Haji gitu. Nggak ada, ternyata langkah kakinya itu bang, ada di kamar itu. Kamar yang tadi nggak ada siapa-siapa itu. Iya. Gini-gini, dia ngeliat, nggak ada tapi ada suara. Andi, cepat turun sudah. Turun sudah, kita nanti tunggu Bu Haji saya, gampang sudah, cuman ini yang bolong. Sudah, ada yang tidak bagus di sini, kayak gitu bang. Udah dia keluar, nunggu nenek pulang jam 3. Jadi dia dari pagi sampai jam 3, udah cuma nunggu nenek aja bang. Dikerjain dari jam 3 sampai jam 5, udah bener. Cuman 2 jam pengerjaan itu. Tapi gara-gara kejadian itu jadi takut orang itu tuh. Oke. Udah, dia habis cerita begitu, dia bilang, udah saya pamit ya, hati-hati, yang penting banyak sholat, ibadah, zikir, sudah. Udah, Bang Usman hati-hati ya. Udah, dia pulang bang. Singkat cerita, di bulan Oktober, ketika sudah masa ospek sudah berlangsung, saya mulai mendapatkan teman. Gitu. Saya dapat teman di situ namanya Randy bang. Nah, Randy ini dia adalah salah satu teman yang memang jauh bang, dia dari Lombok dia bang. Dia ngekos di belakang kampus. Saya bilang, kapan-kapan nginep yuk di rumah gue tinggal bersama nenek gue gitu. Yang ada juga lu, Dit, yang nginep di kosan gua kan belakang kampus, dia bilang. Udah sekali-sekali lah, yaudah ayolah. Nah, singkat cerita, dia nginep lah bang. Nginep, biasa naik Transjakarta, dia cobain tuh, nyampe lah di Priuk. Itu karena perkuliahan waktu itu sudah mulai, jadi saya waktu itu pulang jam 3 sore. Pulang dari kampus jam 3 sore, sampai di rumah nenek itu lebih cepat karena mungkin belum jam pulang kerja kali ya bang. Jam 5 saya udah sampai rumah, sebelum maghrib tuh. Saya bilang, ayo buru-buru cepat-cepat jalannya. Kenapa cepat-cepat? Nenek gue paling gak suka kalau ada orang masuk pas mau deket-deket azan maghrib. Udah cepetan ayo, daripada kita ketahan gitu. Masuk, Assalamualaikum nek. Waalaikumsalam, ini Adit bawa teman. Siapa ini? Randy nek, dari Lombok. Menginap sehari. Gak apa-apa sudah, masuk, naik gitu. Udah, dia naik tuh bang, naik ke kamar. Dia bilang, kamarnya gede juga Dit. Iyalah. Udah ntar kita beli jajanan banyak lah. Buat nanti amunisi sampai malam. Toh besok lu berapa SKS? Cuma 1 mata kuliah sih jam 11. Mata kuliah apa? Periklanan. Sama katanya. Ya udah kita begadang aja sampai pagi dia bilang. Oh ya udah. Udah tuh biasa kegiatan. Terus saya turun lagi sama Randy ngobrol sama nenek. Kenalin ngalor ngidul biasalah. Nenek kenalin nih orang mana, kuliahnya gimana. Udahlah. Sampai pada waktunya itu di jam 9, biasa nenek jam 9 pasti masuk kamar tuh bang. Masuk kamar. Sudah ya, saya masuk kamar, kalian berdua yang baik-baik, jangan buat macam-macam di atas. Oh iya nek, masuk kamar. Edit ke atas, ayo ke atas. Ngobrol terus bang, ngobrol sampai di jam 12. Jam 12 lebih dikit lah. Dia bilang, gue pergi ke supermarket dulu ya. Nih, rokok gue habis nih. Jajanan juga kayak kurang banyak nih. Oh ya udah. Lu tahu nggak jalannya kemana? Lu nggak ada kendaraan apa? Nggak ada. Anda juga sepeda, tahu kempes apa enggak gitu. Ya udah dah. Kalau enggak lu ke warung aja. Kan belakang rumah nenek gue ini Polres, pasti ada warung-warung lah, ada tukang nasi goreng gitu-gitu. Udah kesana aja. Oh ya udah. Dia kesana. Habis itu saya turun ke kamar nenek. Saya pastiin nenek itu udah tidur apa belum. Saya kayak gitu tuh bang. Nah ternyata nenek batuk-batuk tuh. Saya bilang, Nek, mau dibikinin apa nih, air hangat, apa ambilin madu apa-apa. Kopi saja, dia bilang. Hah, kopi? Ya kopi, nenek tuh suka kopi susu bang. Tapi 1 saset dia bikin setengah. Ya sudah, kopi, saya buatin kopi, saya suguhin ke nenek, udah ngobrol tuh. Ngobrol. Tiba-tiba bang, si Randy ini lari dari atas bang. Adit, kabur gitu bang. Lah, saya bingung bang.
Lu dari mana kemana? Udah di atas aja. Udah ntar gue ceritain. Ayo udah kabur. Kemana? Udah ke kosan gue aja balik lah. Naik apaan jam segini? Itu kadang udah jam 1 bang. Naik apaan? Yang ada taksi. Besok duit gimana? Patungan. Udah pokoknya. Udah jangan di sini ntar gue ceritain. Kata dia gitu bang. Udahlah. Saya izin ke nenek. Nek, saya ada keadaan darurat ini. Kenapa emang? Ada tugas mendadak. Saya bilang gitu. Harus ke kampus. Cuman nginep di kosannya Randy. Oh sudah. Baik-baik, yang penting jangan macam-macam. Ya sudah, saya ke atas, ambil baju pakaian buat besok, mata kuliah juga saya ambil, saya berangkat tuh bang, naik taksi, sampai di kosan dia cerita. Tadi, gue sampai ke rumah lu, nah terus gue ngecek pintu ruang tamu, dibuka apa enggak, ditutup. Oh ya udahlah, gue masuk akses lewat samping lagi lah, pintu dapur samping itu bang, dapur kotor, masuk lewat situlah. Walaupun emang gelap banget sih Dit, makanya gue milih pintu dapur bersih sama ruang tamu kebuka nggak nih? Nggak kebuka, ya udah lewat situ lah. Gue lewat situ ke atas, naik ke atas seperti biasa, masuk ke kamar lu, gelap, terus gue lihat ada kayak lu, cuman di balkon depan menuju ke mangga. Dit, gue raba-raba saklar lampu, nggak kena. Jadi posisinya kalau kita buka pintu kamar, ada lemari jati besar, lemari baju bang, belakangnya itu ada saklar lampu. Tapi hanya saya yang hafal kalau kita tanpa lihat aja karena udah kebiasa ya bang, cetek. Nah ini gini nggak kena nih. Habis itu, dit, dia nengok, dit, gini lagi bang, nengok gini lagi, ada anak kecil bang. Begini, dit, anak kecil gini bang. Terus? Kabur dia bang, megang sini. Meletas, kabur gua, kabur. Ah yang bener lu, sumpah, lu gimana ya gue jelasin ke nenek gue ya Ren, sumpah rumah lu kayak gitu kan, nggak bohong, sumpah demi Allah nggak bohong gua, ngapain gue belanja beginian banyak kalau ujung-ujungnya ke kosan gua, ngapain kita keluar duit taksi banyak, patungan, gimana ya gue jelasinnya ya, udah saya nginep di dia sehari 2 hari, singkat cerita udah balik ke Priuk dengan sugesti yang udah kekumpul lah bang. Betul. Nah, cara saya untuk menanggulangi itu adalah ketika belum ngantuk, saya ajak nenek saya ngobrol lah. Karena kebetulan waktu itu saya cuma 1 mata kuliah, nyampe rumah itu sebelum maghrib jam 4. Jam 4. Udah, Nek, cepet kali ya Dit, gitu. Cuma 1 mata kuliah Nek. Oh ya udah. Nenek ngapain? Lagi bawa bersih dedaunan. Oh, bantu Nek, bakar-bakar sampah, biasa. Terus ngobrol. Terus biasa lah bang, mijit-mijitin, ngobrol-ngobrol gitu di kursi magernya dia tuh, ngobrol. Nah, satu keanehan yang terjadi pada nenek saya nih bang. Itu aneh. Apa tuh? Menurut saya itu aneh. Lagi duduk bang nonton. Saya biasa nontonin aja FTV. Ini cerita tentang apa sih Nek? Nah ini dia laki jahat ini. Dia selingkuh sama wah ini ke bawah nih. Karena masih awal-awal perkuliahan broadcast kan langsung kayak serba bisa gitu bang. Oh udah masuk emosional nih kalau mata kuliah nih. Gitu udah so tau lah. Betul. Nah, udah lagi diam, saya main BBM. Nah saya bilang, Adit, kamu ngerokok kan? Ngerokok nih. Oh, kenapa nih? Nah pinjem korek, ambil lilin di kamar. Buat apa nih? Oh sudah ambil lilin. Enggak mati lampu nih, ambil lilin sudah. Saya ke kamar nenek saya tuh, ambil lilin bang. Ambil lilin, sudah nemu. Ini lilin nenek. Nah sini, mana korek? Saya ambil, bang. Nyalain sama dia bang. Ini nih bang. Nyalain korek. Udah dipegang ini bang. Kan namanya lilin masih baru kan. Gede kecil. Nunggu sampai konsisten gede. Nah udah. Tetesin bang. Hah? Gini bang, sumpah bang. Demi Allah. Wallahi. Gini bang, tetesin 2 kaki. Diam bang, gini bang. Saya pegang HP gini bang. Nenek kenapa Nek? Nek kenapa Nek? Wah pikiran saya udah sugis bang. Aduh ilmu gak kenceng-kenceng amat lagi ilmu agama. Nek kenapa Nek? Nenek pegel, gatel, gak kenapa-napa. Saya pegang bahunya. Nenek sehat. Maksudnya biar mastiin ini suhu badannya bener nenek apa enggak nih bang. Hangat bang bener nenek. Saya liatin aja, sampai keras bang. Namanya lilin kan habis netes kan ini dulu bang. Cair dulu terus dia ngeras. Udah kaku tuh bang. Ambilin sendok. Buat apa lagi? Sudah ambil sendok. Biar kamu tahu kebiasaan nenek sudah. Kalau pegal sama gatal kayak gini. Oh iya ambil sendok. Dikrok bang.
Udah mah orang Maluku, nggak ada bulu bang, putih banget, ini aja. Nah udah, ini enakan sudah. Saya mikir bang, ini diem aja saya tuh. Ngeliling ini, kenapa nenek saya? Nah, yang saya ngeh tuh bang, dari cerita ini adalah di saat itu si samurai 2 itu udah nggak ada bang di rumah itu bang. Baru ngeh lu? Baru ngeh gue, baru ngeh. Jadi sambil mikir main HP mau ngelaporin ke bokap, bingung lah udah gini aja. Lihat terlihat kayak ada yang hilang apa itu harusnya samurai ya. Karena ini TV, ini lemari pajangan tadi bang, samurai di atas sini. Samurai nggak ada ya. Udah, tapi nggak saya hubungin bang dengan itu. Udah cuman nggak ada. Udah enak kan ya? Udah mikir tuh bang masih bang. Udah nenek mau istirahat ya. Ya udah. Ada di atas ya nek. Iya. Sampai atas sih bingung bang. Mau BBM siapa? Mau cerita ke siapa? Bingung. Awal-awal ntar cerita ke bokap bilang ntar manja lah apa namanya. Anak cowok satu-satunya kan bang. Udahlah, diem lah. Udahlah bang. Terus itu singkat cerita seperti itu. Terus minggu ketiga bang. Nenek itu udah ngobrol, masuk jam 9, keadaan itu jam 11 malam, sebelum jam 12 pokoknya saya ingat bang. Saya lapar bang, namanya anak kuliahan lapar, masak mie instan kali ya. Saya turun ke bawah, masak mie instan lah. Masih main HP, ke dapur bersih tuh bang. Bukan dapur kotor, karena kompor cuma ada dapur bersih. Dapur bersih, cetekin, kompor dengan panci yang sudah ada air, masuk, terus tunggu mendidih. Saya masukin mie biasa bang, BBM, terus zaman-zaman Twitter, baca-baca thread, kasih gitu. Udah mulai gelubuk-gelubuk tuh bang. Gelubuk-gelubuk, saya masukin mie tuh bang. Baru mau saya angkat bang, taruh HP, segini. Nah, depan kompor ini ada kaca besar yang tidak ada sambungan. Jadi bukan jendela itu bang. Oke. Kaca ukuran 3x2 bang. Itu menghadapnya langsung kalau kita lihat adalah tanaman dan pepohonan yang memang di taman belakang tapi nggak cukup besar bang. Saya lihat begini bang, hitam bang, hitam. Tangannya gini maju bang, lah hitam, berbulu bang. Demi Allah merinding bang. Itu pertama kali saya di hidup saya dengan kisah saya nggak bisa ngeliat apa-apa, cuma denger cerita horor dengan tayangan-tayangan televisi yang mistis yang saya serem, udah keserap tuh bang. Wah ini si Wowo nih pasti nih. Saya liatin bang, berbulu bang, berbulu. Sampai sini ada pintu bang, pintu ke taman bang. Saya buka, segini bang, bulu. Saya tinggal bang, tek, ambil HP, cabut bang. Tapi lari tuh nggak bisa pertama kali ngeliat begituan tuh bang. Dinginnya sedingin kalau kita naik gunung atau dingin banget bang badan bang. Mau lari kenceng tuh kayak gini bang. Lari kenceng, ya kamar nenek. Saya diem tuh kamar nenek, pegang HP, begini aja. Kalau ditinggal nih rumah kebakaran gara-gara gua, nggak dimatiin, ada begituan. Nah, tapi saya mikir lagi bang, biasanya kalau di film-film horor, kalau begituan kita nyamperin yang kedua kalinya bakalan hilang tuh bang. Nggak begitu bang. Nyamperin mindik-mindik, lihat sini ada bang, masih ada. Di tempat yang sama? Di tempat saya sama bang. Jadi kacanya sebesar ini bang, kakinya satu sini, gede banget bang, sumpah gede banget segini. Selangkangannya itu kelihatan bang. Iya. Ini selangkangannya nih. Saya matiin kompor bang, ambil panci, buka pintu tan kiri, uretin, saya lihat ke atas tinggi banget bang. Saya lempar itu mie bang sama panci-pancinya. Serius? Demi Allah. Saya lempar. Gini dong bang, matanya merah banget merah. Oh lu sempet masih ngeliatin gitu? Masih ngeliatin, tapi minik-minik bang. Jadi pintu kan nggak gue buka gede, gini dong bang, segini. Lempar mie, masuk kabur bang, ke atas. Itu mie nempel bang, di bulunya. Cuman gue nggak mastiin itu habis itu hilang apa enggak. Allahualam deh bang. Gue naik ke atas, diem bang. Diem aja bang, demi Allah gue diem demi Allah diem. Besok paginya bang, mau berangkatnya gue ke kampus, nah gue penasaran bang, gue cek lagi ke dapur tadi. Karena masih pagi berani bang. Ada panci sama mie-nya bang. Berantakan. Gue bersihin dong, takutnya nenek gue ngarahin gue, lo ngapain gini-gini gitu. Gue bersihin bang. Udah, seperti biasa, mikirin aja.
ke nenek, "Nek, pamit ya, Nek. Kamu nggak enak badan kayaknya, Dit." Katanya. "Enggak, Nek. Cuman kepikiran dong, banyak tugas ini." Katanya. "Oh ya udah, berangkat dah." Berangkat, Bang. Singkat cerita, di bulan Oktober 2011, itu saya memutuskan masuk ke sebuah organisasi, Bang. Karena pikiran saya, kalau saya menyibukkan diri di rumah, nggak akan kebayang gimana jadinya, nggak akan bisa tidur. Jadi saya nyibukin waktu di kampus lah, organisasi itu, terus saya sibuk, kuliah berantakan, Bang. Ada konflik lah dengan bapak saya. Kuliah berantakan, mata kuliah harus ngulang gitu-gitu. Terus gimana ini? Ya habis gini, Pak. Saya ceritain tuh, Bang. Dari Bang Usman, dari anak kecil si Randy, dari sosok hitam yang saya lihat tuh. Udah, kamu kayak gitu jatuhnya penakut, katanya. Lah, saya bilang, Bang. Saya bilang, terus gimana, Pak? Nggak kuat tadi, tidur sama nenek aja ya. Jadi nenek tuh ada 2 kasur, Bang. Satu dia tidurin, satu tuh buat setrikaan yang memang sudah disetrika, taruh di situ. Udah gede, udah kuliah, tidur sama nenek gitu. Hadepin kayak gitu-gitu. Ya, kalau saya ngomong sih gampang, hadepin ini susah. Saya bilang, udahlah Pak, gini aja Pak. Yang penting kan masalahnya ini kuliah nih. Kuliah rapi, organisasi jalan, udah, yang penting gitu. Kalau mana ntar paling pagi, sore, ya sesekali lah. Jadi saya tuh kebanyakan dari kesepakatan itu, ya udah, terus kamu tidur di mana? Di ini sekre, kan udah masuk organisasi ada sekre itu, Bang. Kalau nggak ada sekre di kosannya Randy gitu. Ya udah, jangan ngerepotin orang gitu. Ya Bapak kayak nggak pernah muda aja. Pasti kan mentok-mentok sana sini gitu. Oh ya udah tuh, Bang. Saya lama di luar. Jadi balik tuh cuman pagi, sore, terus nenek nanya, "Kenapa sering keluar?" Ya nih banyak tugas, terus tadi sekarang masuk organisasi. Karena mata kuliahnya ini dunia broadcast, organisasi juga broadcast nih, biar harus kuliah cepet. Alibi saya seperti itu, Bang. Nggak pernah saya menceritakan kejadian-kejadian itu. Nah udah, sekitar 2013, saya balik lagi tuh, Bang. Dikarenakan teman-teman saya yang sudah akrab dengan saya dari organisasi ini mau nginep di rumah. Rumah lu katanya gede ya? Iya gede. Nah untungnya Randy ini nggak menceritakan hal horor, Bang, ke teman-teman saya tuh. Nginep lah kapan-kapan. Jadi ada 3 orang, Bang. Ada Yudis, ada Nanda, ada Dika. Randy nggak ikut? Randy udah nggak ikut, Bang. Okay. Udah semenjak kejadian itu udah nggak pernah berani lagi dia. Nah si Dika ini adalah orang berada lah, Bang, dari Bangka Belitung. Gue lagi nyari kosan juga, tapi belum dapet. Nah, jalan tuh, Bang, pikiran saya. Udah tinggal di rumah gue aja, gitu, Bang. Bayar nggak? Nggak usah. Yang penting makan ntar ikut patungan, kita ke pasar atau apa. Ntar gue bilang izin nenek gue dah. Gitu. Ya udah. Habis itu sekitar Februari 2013, saya berempat tuh, Bang, ke rumah Priuk, berangkat bareng. Dia lihat tuh rumah, wih gede ya, gini. Terus ketemu nenek saya lah, "Nek, kenalin Nek, ini Yudis, Nanda, Dika. Nah Dika ini Nek mau lama tinggal di sini, mungkin sebulan, 2 bulan gitu, karena belum dapat kosan." Sudah, tak apa-apa, yang penting jaga kebersihan saja ya Dika ya. Oh iya, kalau Yudis sama Nanda, enggak Nek, kita mah paling 5 hari, 3 hari udah pulang gitu. Oh ya sudah, kenalin begitu, saya ke atas, berempat, biasalah, Bang, ngalor ngidul. Nah terus si Yudis ini mau mandi, Bang. Keadaannya itu sudah jam 10, karena saya malam, 10 malam. Karena semenjak organisasi itu, saya pasti sampai rumah tuh jam 9, setengah 10 tuh. Nah jam 10 dia mandi, gue mandi ya, gerah nih. Transjakarta penuh banget, masih udah jam segini masih penuh lagi. Mandi dia, Bang. Pas mandi, dia masuk lagi ke kamar, Bang. "Ngapa lu? Kok di bak ada begituan? Begituan apaan sih? Coba lu sini dah." Berempat tuh, Bang, masuk. Nah, kebiasaan nenek saya yang aneh lagi, Bang. Di dasar bak, itu selalu ada secari kertas dengan arap gundul dari ujung sampai ujung, penuh. Itu ada di dasar bak, dan itu ketika kita kuras, si kertasnya nggak hancur, kalau kita angkat baru hancur. Oke. Jadi setiap bak di rumah itu tuh ada arap gundul, Bang, di baknya. Makanya kalau saya cerita sedikit, di rumah orang tua saya di Bekasi, itu baknya dihilangkan, Bang. Dijadiin shower. Oke, paham. Karena untuk biar cara menolak halusnya seperti itu. Jadi kaget, udah, itu mah doa nenek gua doang. Itu kanan kedua dari nenek saya itu. Mandilah, udah selesai. Nah, si Dika ini
bawa PS bang. Gue PS nih. Nah kebetulan saya kan ada TV tabung tuh zaman dulu. Main PS tuh, main PS. Singkat cerita main PS, kemudian di jam 1, saya udah mager bang. Gue naik ke kasur ya, jadi karena kasur yang lebar, kita muat berempat bang. Tapi yang naik kasur pertama kali adalah saya, sebelah saya Dika. Yudi sama Nanda masih main PS. Pintu kamar saya di sebelah sini bang. Dia main PS, saya udah ngobrolin cewek, terus main BBM gitu-gitu lah. Gak lama Yudi bilang gini bang, pada diem dah lu. Apa sih lu aja berisik? Saya gituin bang. Enggak, bukan. Ada suara ini. Diem. Ada suara gini bang. Dari arah pintu. Gue bilang, ini kali ya, nenek gue kali ya, gitu bang. Saya biar nggak ke arah si sosok itu bang. Saya udah mikir, wah ini nih, nenek gue kali ya. Lu aja bilang, nih tembok mesti dipaku pakai palu saking keras ya. Berarti kan kedap. Mana mungkin nenek lu tidur di kamar bawah ngoroknya bisa sampai atas gitu. Ketahuan tuh bang saya bohongnya. Nggak lama si Yudi sama Nanda ninggalin stick, matiin TV, melipir ke atas bang. Mundur. Nah posisinya saya, Dika, Nanda, Yudis. Semua tertuju pada jam 11 arah pintu. Gitu aja nyerong bang. Lagi bang. Pegangan ya gini bang. Itu apaan sih? Gak tahu gue juga apaan. Bingung gue apaan itu. Ah bohong lu. Sumpah apaan. Diem aja begini bang. Belakang saya udah tembok. Udah tembok gak ada apa-apaan lagi bang. Bunyi sekali lagi bang. Wah, mengkerut bang, pakai selimut. Nggak lama, suara keempat. Nggak ada suara kenceng kayak gitu bang. Ada suara gini bang. Gitu bang. Dari situ juga. Gue pikir dari situ bang. Itu. Kagak, mundur. Dari sini bang suaranya bang. Dari sini bang. Belakang gue tembok bang. Demi Allah tembok. Lu pada denger gak sih? Gini bang. Pada denger gak sih suara apaan? Kata si Yudis, kayak ada orang zikir ya? Lu ya? Nan ya? Bukan, gue gak zikir. Ini gue ngeliatin pintu ini. Tapi selimut sini bang. Tapi pada ngeliat situ semua bang. Ngurinya tuh babrak gitu bang. Jabrak buka pintu. Saya nanya ke Dika, tapi saya gak nengok. Lu ya Dik? Bukan gua. Aduh, pengen kencing lagi Dit. Ntar lu. Lagi bang. Saya geritin ke belakang bang. Tambah kenceng bang. Ke belakang lagi. Di belakang gua ada di belakang gua ini. Apa belakang lu Dik? Enggak di belakang gua, kata Dika. Dika sini nih bang. Saya deketin bang. Segini kuping saya tempelin ke tembok. Sallallahu ala Muhammad. Saya nengok bang. Lu ngapain Dik? Jikir. Itu mah bukan jikir. Sholat Jumat, bubaran. Ternyata Dika bang. Anjing langsung. Lu ngapain sih begitu-gituan? Lo tau kayak gini. Abis gue bingung baca surat apaan. Emang di Bangka gak pernah ngaji? Yang gue tahu itu kalau habis Jumatan kita Sallallahu ala. Jadi itu bang dia selama itu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Saya nengok, ya Allah sholawat asli bang yang tadinya serem. Gara-gara Dika sholawatan bang udah. Sini diem aja. Udah deh lanjut dah. Yang tadi nggak tahu apaan. Udah bingung dah. Udah tuh bang. Tapi si Dika tadi nggak ngaku juga kan? Nggak ngaku bang, kayak orang bodoh. Suara apaan sih? Nggak tahu suara apaan. Gitu lagi bang. Kesel banget liat mukanya, mana lempeng banget lagi. Saya bilang, apa kek asyhadu alla ilaha illallah suara syahadat. Lu sallallahu. Itu gini nih Dik, kalau kita saliman gini nih, bubaran ngelingker tuh. Gitu-gitu bang. Udah tuh. Itu Februari 2013 tuh bang. Udah. Masuk masa proses akhir. Tinggal sendiri bang. Maksudnya saya tinggal dengan nenek saya. Dika nggak jadi? Si Dika itu dari 2013 ke 2014 hanya 6 bulan bang. Oh tapi jadi? Tapi jadi. Okay. Selama 6 bulan tinggal di Priuk. Selepas 6 bulan menuju masa PKL itu dia udah dapat kosan. Karena memang dari Priuk ke kampus kan jauh tuh bang. Jadi dia lebih enak lah untuk ngurus proses akhir. Udah aja. Ketika saya sedang ngurus proses akhir di kampus, suatu ketika di tahun 2013 yang sama, saya kecapean bang. Ngurus proses akhir capek, sampai rumah Rene jam 9 lagi. Nek capek ya Nek, Adit kali ini nggak ngobrol dulu, maaf banget Nek. Karena saya selalu, rutinitas saya selalu itu bang, ngajak ngobrol nenek masuk kamar, saya naik. Capek Nek, yaudah nggak apa-apa naik ke atas aja.
Ya dia juga mau mandi nih, saking capeknya bang, saking nempelnya, lengket, saya mandi lah bang. Nah rotas di kamar, ambil handuk di kamar depan, masuk kamar mandi. Nah kamar mandi saya ada satu bak, satu kloset duduk, satu cermin panjang. Di atas bak itu kalau kita masuk ada kaca 4x1, ada sekatnya tapi bang, jendela buat dibuka. Kalau dibuka itu anginnya dari atap-atap garasi. Jadi memang ketinggian jendela sama atap garasi itu kurang lebih 5 meter bang, tinggi. Saya lagi mandi nih bang. Jebur, mandi. Cuci muka. Pikiran saya itu kayak ada yang ngeliatin dah. Saya hitung bang 1 sampai 3. 1, 2, 3. Saya lihat ke atas bang. Put. Ada anak kecil bang. Hah? Hilang bang ini. Gitu bang. Ngegidik, udah dingin, ngegidik. Ambil handuk, masuk kamar. Masih aja kata saya, masih aja kayak gini nih. Kayak gitu tuh, masih aja kayak gini, sumpah. Saya udah kesel banget bang, udah capek digangguin mulu. Masih aja kayak gini. Besok pagi saya libur bang. Nenek saya gantian, naik ke atas tiba-tiba. Kayak ketiduran tuh bang, jadi kejadian itu jam 9:30, saya baru tidur itu jam 1 pagi. Jam 1 pagi saya tidur, jam 8 pagi nenek saya udah di kamar atas. Di kasur samping bang. Lagi gini ngusuk-ngusuk kaki. Dit bangun dit. Kaget bang karena habis kejadian itu kan. Ya nek, nggak kuliah. Libur nih, sekarang kan mata kuliah tinggal dikit. Cuman ngurus-ngurus seminar, proses akhir gitu. Ya udah ini jendela dibuka-bukain, pintu balkon juga buka biar udara pada masuk gini-gini. Ya. Terus kok ini perasaan ini kasur jadi pendek ya? Nah, jadi ranjang bapak saya semenjak bapak saya kecil sampai masa sekolah, sampai nikah, ranjangnya itu ranjang jati bang. Punya ketinggian kaki yang bisa muat masuk orang untuk ngumpet lah. Paham. Lalang. Jadi palanya itu nggak mesti gini dulu bang, udah masuk aja masuk. Nah ketika nenek saya sadar itu, sudah saya potong bang. Kakinya tuh udah pendek, jadi nggak bisa orang masuk. Ini kenapa ini? Katanya. Oh ini waktu itu pas ada Dika sama anak-anak sama Yudis tuh, nek bercanda-bercandaan biasalah mereka nggak sengaja ngereotin jadi patah. Ah nggak mungkin, ini kan kasur jati. Lah ini nek, buktinya patah. Ini terus ada tapain gergaji daripada nggak kepake, ya udah dipendekin aja gitu. Itu padahal alibi bang. Kisah sebenarnya adalah dari saya melihat sosok hitam, terus Randy melihat sosok anak kecil. Ketika saya tidur setiap jam 2 sampai jam 3 di kamar itu selalu kasur goyang-goyangin bang. Iya. Dedet gitu. Nah, suatu waktu saya ngelewatin Transjakarta, saya lihat memang ada pengerjaan jalan tol bang. Saya pikir paku bumi tapi saya perhatiin dep kan gitu bang. Nah ini enggak bang. Dedet selalu jam 2 sampai jam 3. Dedet gitu. Saya buka selimut, nggak ada. Tutup selimut, dedet. Pikiran saya, apa anak kecil lah ini iseng ya. Udah, kasalnya saya, logisnya saya. Cara ngusir nggak bisa, cara dia ngegoyangin bisa dong saya hentikan. Iya. Saya gergaji bang. Okay. Jalan tuh akal saya, jalan gergaji. Dari situ nggak digoyang-goyangin lagi bang. Nah finalnya adalah di tahun 2013 akhir, saya menuju proses akhir, saya tinggal di rumah itu sendirian bang. Nenek saya selama kurang lebih 2 minggu itu pergi pulang kampung ke Ternate. Karena ada saudara yang sedang nikah. Saya situ tuh. Mau ke rumah Bekasi, bokap udah yang keras lah untuk lu tuh laki, nggak boleh begitu. Ya udah, tinggal di situ. Udah dengan emosi yang kesel tuh bang. Di situ tiba-tiba lagi nyalain laptop, lagi ngerjain proposal seminar, ada suara sosok besar itu, suara anak kecil, bareng banget tahu bang. Tapi enggak, suara anak kecil ketawa gitu enggak. Jadi jalan kaki, di bawah. Malam itu bang, sekitar jam 11, belum malam banget bang. Saya kesel bang, udah mah revisi mulu, udah kuliah. Kalau nggak dikelarin bokap ngomel, udah mah hantu gangguin mulu. Saya ke bawah bang. Saya ke tangga, masih sore bang. Terus, ayo main yuk, gitu-gitu bang. Aduh, ngajak main. Saya ambil samurai bang.
Saya nggak tahu ya, di pikiran saya lah, saya ambil 2 samurai itu yang ada di atas lemari. Sarungnya saya kibasin bang. Dek, mirip-mirip Kenshin, Samurai X. Yoi. Dek. Saya giniin bang. Di tengah-tengah rumah, saya pilih tengah-tengah rumah, saya giniin bang. Kalau kalian mau berdampingan sama saya, jangan ganggu saya. Kalau kalian ganggu saya, teman-teman saya, atau nenek saya, kalian yang akan saya bakar. Kalau rumah ini dibakar, kalian akan kebakar. Kalau rumah ini kejual, ya udah, saya udah nggak tahu menau. Saya udah hidup bahagia sama nenek saya. Kalian yang akan kenapa-napa. Dari situ bang, diem bang, diem. Entah saya yang tiba-tiba pemberani dan omongannya jadi ngalor ngidul, entah dengan apa yang saya pegang saat itu tuh. Mungkin takut kali ya, udah. Saya simpan samurai-nya, saya ngerjain lagi, saya ngerjain proposal, kelar, sampai saya lulus. Dari semenjak saya ngamuk, sampai saya lulus, nggak pernah kejadian apa-apa bang. Nggak pernah sama sekali kejadian apa-apa bang. Kayak gitu bang. Samurainya yang jadi saksi bisu tuh ya. Saksi bisu. Sampai akhirnya samurainya ketemu kan sempet nggak ada tuh. Ditaruhnya di mana tuh pada akhirnya? Pada akhirnya itu ditaruh di rumah, di kamar nenek saya. Oh di kamar. Di Makanya lo kamar, tahu. di kamar. Oke. Di kamar nenek saya. Di lemari, di atas lemari itu. Enggak, di dalam kamar. Nah, saya tanya, Bang, kenapa ada di dalam kamar? Nah, ternyata nenek saya itu mau ngirim samurai itu tuh ke rumah bapak saya. Entah mau seperti apa. Tapi memang karena perkuliahan saya untuk ekonomi dibiayai oleh nenek saya, jadi saya diharuskan sebenarnya, Bang, tinggal di rumah itu. Nah, tapi ketika nenek zaman-zaman krismon ya, bokap, terus dapat PHK dan lain sebagainya, nenek itu kepikiran untuk menjual rumah, tapi setengah hati bang. Tapi entah kenapa, setelah si samurai itu dipindahkan, nah itu jadi ada orang yang nanya rumah. Tapi efeknya ke nenek, samurai aja dipindah dari lemari itu ke kamar nenek, nenek tuh jadi sering gatal-gatal, sering pegel, nggak pada tempatnya. Saya tuh sebenarnya nggak tahu bang awalnya ada kaitannya nggak dengan samurai ini kayak gitu. Pada sampai akhirnya saya tahu ternyata ada kaitannya. Dan sekarang samurainya ada di rumah, disimpan di rumah bapak saya. Gitu. Wow. Nah, tapi dari nenek sendiri itu, dia itu pernah cerita tentang kejadian horor yang ada di situ nggak? Pernah bang, di tahun 2024. Tapi nenek itu nggak pernah berbicara ke internal, ke bapak saya, ke adik disimpen saya. Aja gitu. Disimpen. Sampai suatu saat 2024 itu saya udah menikah bang. Menikah, terus nenek banyak nginep di rumah saya lah bang. Lalahnya nenek itu suatu malam itu sebelum tahun baru bang, 2024 sebelum tahun baru, pergantian ke 2025, dia bilang pegel. Saya bilang ini mah habis silaturahmi lagi ke rumah teman-teman. Gimana nenek mau diambilin lilin? Istri saya pun udah tahu bang, udah tahu masalah lilin ini. Enggak, nggak usah lilin, panggilin tukang urut aja katanya. Oh ya udah, saya panggil tukang urut biasa. Masih liburan bang, saya telepon ibu saya yang memang rumah saya dengan rumah ibu saya itu satu deretan, satu gang, tapi beda 10 rumah. Mah, nenek pegel-pegel, ada tukang urut langganan mama enggak? Oh ada, bentar, Ibu Madura. Nyebutnya Ibu Madura ya bang. Terus ditelepon, oh bisa nih, ya udah nenek suruh sini aja. Ya udah nek, ada antar apa gimana? Enggak, udah jalan aja udah. Jalan tuh dia bang. Jalan, itu keadaannya jam 5 sore. Dia jalan ke nenek saya, ke rumah ibu saya, diurut lah bang. Jam 9 malam, ibu saya yang ke rumah saya. Tapi karena saya dagang di garasi, jadi saya udah jual beli, dagang makanan makanan matang kan. Udah saya nggak gubris itulah. Ibu saya tiba-tiba jalan tergesa-gesa. Nenek saya masih di rumah, ibu saya tidur katanya. Terus ibu saya masuk, cerita, bla bla bla, keluar lagi. Kalau mau dengar kisahnya, tanya Aswen aja ntar. Apaan sih mah tiba-tiba baru-baru gini orang ada yang beli? Udah ntar tanya Aswen aja. Iya. Bini saya, pas saya tutupan jam 11 malam, warung makan saya tutup jam 11 malam, saya masuk ke kamar. Ada apaan sih bun? Cerita apaan? Mending kamu panggilin aku tukang urut dah. Bu Madura tadi. Emang kenapa kamu pegel? Kan udah dilayarin sama pegawai. Jadi saya ada satu pegawai lah yang bantuin saya. Enggak, bukan. Panggilin aja. Biar kamu tahu ceritanya. Kapan? Ya besok aja, kata mama besok bisa. Ya udah kamu teleponnya suruh mama besok. Besok ya bang. Ibu Madura ke rumah saya.
Saya kan punya pegawai satu. Saya bilang ke pegawai namanya Mas Faris. Bang Faris, jaga warung sekarang ya. Dari sore sampai tutupan. Kayak biasa, titip-titip aja. Kalau ada apa-apa teriak aja sih di dalam. Oh iya, emang ada apaan? Istri lagi pegel-pegel, terus saya juga lagi nggak enak badan nih. Alibi saya lagi seperti itu. Saya masuk ke kamar anak saya itu. Jadi di rumah saya ada 3 kamar. Kamar saya, kamar anak saya, sama kamar tamu lah yang ditempatin sama nenek saya. Saya masuk kamar anak saya, lagi diurut tuh istri saya sama tukang urut. Terus Ibu Madura bilang gini, iya Mbak Swen, kemarin pas saya ngurutin Ibu Haji, saya tuh nunduk terus. Nah terus saya bilang ke Bu Haji, mohon maaf dengan segala hormat saya mohon maaf. Tapi Ibu Haji ini pegel itu bukan karena apa-apa, bukan karena udah tua. Ibu Haji itu masih kuat. Tapi Ibu Haji sebaiknya jangan tinggal di rumah itu. Tinggal di rumah Mas Adit aja, kalau nggak di rumah Pak Iwan. Dengan nenek saya bertiga. Emang kenapa? Kata nenek saya. Rumah itu udah nggak baik buat Bu Haji. Tapi matanya sambil nunduk saya, Mbak Aswen. Saya dengar ya di belakangnya, Ibu Madura. Terus Bu. Saya nengok ke atas. Kalau saya jelaskan sosoknya, hitam, mata merah, kukunya panjang-panjang, lidahnya melet merah, sampai bawah ngejulur. Saya sontak Bang. Serius Bu Madura, Ibu ngeliat begitu? Iya Mas, kan Mas Adit juga tahu. Dia ngomong begitu Bang. Oke. Wah, sakti nih orang, saya bilang. Ibu dari mana saya tahu? Orang Mas Adit masuk ke dalam rumah ini aja, itu sosok tuh nggak pernah ikut masuk. Nenek saya kalau masuk ke dalam rumah saya Bang, sosok itu selalu nunggu di depan. Mas Adit pernah bersinggungan langsung ya sama sosok itu. Begini Mas, saya luruskan. Nenek itu sampai cerita ke saya Mas Adit. Dia itu sewaktu hujan gede, kenapa dia kalau malamnya hujan, besoknya itu ke Bekasi. Kenapa? Dia udah bawa termos sekarang Bang, kegiatan nenek saya itu. Setiap sebelum maghrib udah dengan termos, jadi dia nggak perlu ke dapur kemana-mana lah. Dia bawa termos, hujan, dia lagi nyeduh kopi di kamar. Ada satu sosok tinggi besar kata dia, di depan kamar. Dia mundur katanya Bang Adit. Kata Bu Haji dia mundur, dia ucap gini, Astagfirullahaladzim. Ada yang ngikutin, astagfirullahaladzim. Gitu. Sering kali kalau hujan seperti itu katanya. Nah nenek itu sering jatuh. Kenapa? Karena sosok itu sudah bisa berinteraksi langsung ke tubuh nenek. Dan nenek itu sekarang kalau kemana-mana selalu digelendotin sama sosok hitam besar itu. Tapi kalau nenek masuk rumah Mas Adit, nggak pernah berani tuh sosok, selalu di luar, entah kemana. Kalau masuk ke rumah Bapak, Mas Adit, itu juga di luar, entah kemana. Kalau saya ngeliat dari Mas Adit, karena Mas Adit pernah bersinggungan langsung dengan makhluk itu. Kalau dengan rumahnya Pak Iwan, saya entah apa yang terjadi di rumah Pak Iwan. Tapi rumah itu bisa kejual, rumah itu bisa dilepas oleh nenek ketika 2 benda yang ada di rumah itu keluar dari rumah itu. Sekarang baru 1 yang keluar. Saya bingung Bang, ditanam apa enggak Bu? Wallahu alam katanya. Ditanam apa enggak saya nggak tahu. Tapi 1 benda udah keluar kok. Tapi saya nggak tahu ada di mana sekarang benda itu, kata si Bu Madura gitu. Saya balik ke puzzle mertua saya. Mertua saya itu bilang, kamu bisa ngusir semua makhluk-makhluk yang ada di rumah itu, tapi dengan kehadiran kamu. Kehadiran saya maksudnya Bang, kehadiran saya. Sama orang yang bisa ngusir. Itu baru bisa ngusir semuanya. Ibu Madura bilang, kamu bisa ngusir apa yang ada di rumah itu, tapi harus kamu yang hadir sama orang pinter lah yang bisa hadir. Jadi ada 2 nih Bang. Iya. Mertua saya dan Ibu Madura itu nggak pernah datang ke rumah Priuk Bang. Jadi nggak tahu. Nggak tahu sosok itu. Paham. Jadi dikonfirmnya dengan 2 orang itu tuh saya langsung, wah make sense nih. Saya pikirin apa benda yang 1 udah keluar, 1 belum gitu Bang. Ternyata yang 1 benda itu adalah, menurut saya Bang ya, adalah samurai itu Bang. Samurai yang sekarang ada di rumah bapak saya itu. Itu Bang. Yang 1 lagi? Yang 1 lagi, entah nenek saya belum tahu atau nenek saya belum memberikannya. Bukan tanduk rusa yang tadi dibawa? Bukan. Jadi ada 1 lagi yang masih ada di rumah itu Bang. Nenek masih ada? Nenek masih ada sampai sekarang. Masih? Masih hidup, masih ada.
Sehat ya nenek ya. Alhamdulillah bang. Alhamdulillah. Kalau rumahnya itu terbengkalai kah atau kosong aja? Rumah ini masih ditinggalin sama nenek bang. Masih. Masih. Oke. Jadi memang nenek ini dia itu nggak mau ninggalin rumahnya Paham sih. sebelum kejual benar-benar resmi ya bang. Satu karena mungkin kenangannya banyak, memorinya sama. Memang dia dituakan di komplek tersebut. Jadi menurut saya bang merasa punya kepentingan lah gitu. Tapi saya mewajarkan itu. Tapi kalau weekend, kalau misalkan jemput nenek mau nginep ya seminggu, sebulan. Tapi ntar kalau balik lagi ke Priuk, saya sama bapak saya bebersih dulu, baru nenek tinggal lagi. Bolak-balik aja deh bang, Bekasi Priuk, Bekasi Priuk. Berarti masih ada tuh ya rumahnya ya? Masih ada rumah Lu bang. masih ke situ juga? Masih. Oke. Masih bang. Masih jadi tempat perkumpulan keluarga masih. Masih? Masih. Tapi udah benar-benar nggak layak. Jadi kalau memang dibeli oleh orang, pasti itu dihancurin rata bang. Nggak mungkin ditinggalin, nggak mungkin. Karena beberapa penawaran yang masuk tuh memang untuk instansi. Paham. Gitu sih bang. Gila. Gua kira tadi termasuk tanduk rusanya udah lo bawa. Artinya Iya. udah. Tadi kan lu sempat singgung kalau ada yang nawar tuh. Sudah ada yang nawar. Apa karena itu? Atau hanya nawar aja, belum kebeli? Jadi waktu saya sebelum kuliah. Apa yang bikin janggal nih maksudnya? Yang bikin saya jadi ini nenek. Ini ada yang dijual tuh udah lama bang. Dari sebelum saya masuk kuliah tuh udah pengen kejual. Jadi bapak saya kekeh bilang, udahlah biar papa tuh punya pekerjaan, bisa buka rumah makan, punya ruko, gitu-gitulah. Tapi nenek tuh masih setengah hati untuk menjual rumah itu. Oke. Nah, ketika nenek mengikhlaskan menjual rumah itu dengan mengirimkan si samurai itu ke rumah bapak saya, nenek tuh mulai diganggu oleh sosok besarnya itu, bang. Jadi menurut dari saya, terus Ibu Madura dan bapak mertua saya, si samurai itu sebenarnya ada sesuatu yang menjaga rumah, bang. Jadi samurai itu sebenarnya ada isinya menurut mereka. Oh, paham. Palingan yang waktu masih ada samurai yang Tante Ayu. Tante Ayu. Ya? Cuman memang hanya Tante Ayu bang yang melihat sosok wanita itu pun di belakang rumah, di dapur kotor. Cuman kalau yang anak kecil, terus sosok besar, kalau Ibu Madura bilangnya leak, kalau saya bilangnya genderuwo lah ya. Cuman memang lidah panjang banget kata dia bang. Tapi pas ngelihat itu tuh memang anti nafas bang, kayak nafas enggak gitu. Karena pertama kali tuh saya ngeliat kayak gituan tuh. Lalu nenek tuh pernah cerita gak sih tentang samurai itu? Pernah. Karena kan itu peninggalan Iya betul. kakek kan? Pernah ke bokap bang. Apa? Jadi cerita sedikit, kakak itu adalah seorang kapten kapal. Kapal laut, iya. Jadi kegiatannya itu sebenarnya hanya, kalau saya diceritain dari bapak saya, kegiatannya hanya ada orang Indonesia yang mau ngebeli kapal di luar negeri, di Eropa, di manapun, itu kakak saya pasti diberangkatkan untuk ngecek kapal itu, nanti ngebawanya pulang, tapi nggak sendirian, dengan awak-awaknya lah, 20 orang, 50 orang. Nah, suatu ketika, kakek itu nggak beli samurai itu bang, tapi pemberian buah tangan di saat ngambil sebuah kapal di Jepang. Nah, itu sebelum bapak saya itu lahir. Nah, itu ngambil, dia dikasih pedang itu, dan kakek itu hanya bilang, samurai ini nggak boleh diapa-apain, nggak boleh dikasih ke orang, kecuali yang memilikinya itu menyerahkan dengan sukarela. Jangan diminta aja, kata dia. Dan nggak boleh dipindahkan ya. Pesanan seperti itu. Makanya, kenapa sejak ada samurai itu dan tidak ada, menjadi sangat terjadi gesekan itu parah bang. Ya, kontras ya. Jadi kontras banget. Nah, pedang itu nggak pernah digunakan untuk motong, untuk apapun nggak pernah. Jadi udah dipajang aja gitu bang. Nah, sejarahnya seperti itu. Sampai nenek saya dengan sukarela, udah Iwan, taruh saja samurai di rumah kamu. Karena rumah ini mau dijual, serahkan begitu. Bapak saya nggak nanya, kenapa harus samurai dulu gitu. Ah udah, kamu terima aja samurainya. Sampai saya minta ke bapak saya, Pak udah taruh di rumah dia. Jangan. Sampai papa menyerahkannya ke rumah kamu, ya udah itu milik kamu. Gitu, Bang. Oke. Jadi pada intinya sepertinya nenek pun hanya menjalankan amanah ya. Iya. Ya. Amanah. Dengan cerita di balik yang tadi ya. Iya.
Dan nggak tahu itu ada isinya Nggak apa tahu, enggak iya. ya. Tapi menurut beberapa keluarga kan ada isinya lah. Iya, betul. Oke, paham. Oke. Nah, gimana kondisi Dika setelah tinggal di sana selama 6 bulan? Apakah pernah ada kejadian lagi? Kalau Dika itu, saya nggak tahu ya Bang, apa semua orang seberani itu gitu ya. Dika tuh kalau ada suara anak kecil cuman, "Sst, diem lu, gitu. Badannya tinggi gede Bang emang. Tinggi gede, hitam si Dika itu ya. Teman saya kuliah itu. Paling diganggunya tuh nggak pernah ditongolin kalau dia Bang. Nggak pernah ditongolin, karena orangnya Suara. bersih. Nah, perlu jadi catatan, setiap orang yang dilihatkan oleh sosok tersebut, itu kalau saya telaah ya Bang, ada satu kesalahan yang mereka lakukan Bang. Apa itu? Kecil sebenarnya. Kalau Bang Andi tadi, keneknya si Bang Usman, itu masuk ke rumah pakai sendal. Tapi memang rumah nenek saya itu emang pakai sendal Bang, cuman lo copot sepatu di luar pakai sendal rumahan. Itu dari dalam pakai sendal, masih megang rokok, abunya kemana-mana. Itu satu. Terus yang kedua, si Randy ini, dia itu sama Bang, sambil dari dalam rumah ke atas tuh ngerokok. Nah Dika ini orangnya bersih Bang, bersih banget, nggak pernah ditongolin apa-apa gitu, nggak pernah. Jadi kayak ada pesan nih, rumah tuh harus selalu bersih ya, gitu. Menurut saya sih seperti itu sih Bang. Iya. Karena nggak semua orang ditongolin. Oh, tapi Dika sendiri yang zikir kan tadi? Iya zikir. Iya. Nah itu saya bingung sih Bang. Bingung ya? Bingung. Kenapa dia langsung seperti itu ya? Iya, dia berani. Biasa kan orang berani agamanya kuat ya Bang. Iya. Gitu. Dia enggak. Dia berani tapi iya. dia berani tuh kok sholawat gitu. Itu sih. Oke. Terus kalau lu sendiri pas kenapa bisa ditongolin atau ditampakin? Apa lu pada saat itu lu nggak bersih? Mungkin Bang. Satu itu mungkin, kedua mungkin kenalan kali Bang. Lebih ke dia pengen mengenalkan dirinya. Terus satu sih mungkin karena memang kenakalan zaman kuliah sih Bang. Minum-minum, gitulah. Ya, baru mau gue bahas. Lu mau milih gue bedah kenalannya atau kotornya nih? Kotornya bisa gue bedah nih. Abis ngelakuin apa lu semalam itu ya kan? Iya bener sih. Kayaknya sih itu Bang. Iya. Paham. Kotor lu ya dulu ya. Tapi memang Oke. Menarik banget ya ceritanya dari Mas Adit, dan salam untuk nenek. Amin. Ya, sama istri juga, keluarga, dan semoga rumahnya bisa laku. Amin gitu. ya Allah. Amin. Ya. Oke, nenek sih salut, sehat. Umur berapa nenek sekarang? 80 Bang. Wih, 80 Bang. apa tuh tipsnya tuh bisa umur panjang? Mungkin umur panjang semua orang bisa kali Bang ya. Cuman dia tuh nggak pernah berhenti silaturahmi Bang, berhenti jalan. Oh, tipsnya kayak satu Bang. Bergerak terus apa gimana? Lelehin lilin di kaki. Kayak isi Bang. Sumpah dah. Sakit. Sumpah itu sampai sekarang Bang. Sampai anak gue tuh. Coba bulu lu rontok semua. Gue pernah coba Bang, sumpah Bang. Hah? Sampai cucunya nenek ya anak gue lah Bang. Anak gue yang umur 3 tahun sampai 2 tahun tuh sampai kalau nenek bakar kaki. Gitu. Sumpah demi Allah Bang, sampai sekarang kalau ke rumah cari lilin. Udah biasa aja Bang. Sumpah lilin Bang. Mau lilin Cina, mau lilin warna putih, udah. Apa alasan nenek itu nulis Arab gundul di itu? Dia bilang untuk melindungi Bang. Untuk melindungi kamu. Cuman saya lebih ke agamaku gitu Bang. Iya. Menghormati aja udah, yang penting gak jadi masalah. Karena kan kalau orang tua didebatin ngeri ya Bang. Malah di situ malah konfliknya kan. Durhaka lu. Iya, makanya udah. Orang saya di dompet pun sebelum nikah ya Bang masih ada tuh Arab gundul, dibak, Arab gundul. Sampai rumah saya yang ini tuh, yang sekarang yang saya tempatin sama istri sama anak saya itu ada Arab gundul ya Bang, karena ada bak kan. Cuman itu ditulis sama nenek. Ditulis sama nenek setiap rumah. Dan itu secara kertas nih Bang. Taruh. Jadi dia mesti penuhin bak. Secara kertas tuh, lama-lama dia turun, diem di dasar. Tempel aja. Kan logika kita kalau mandi kan jebur-jeburnya rame banget kan. Iya. Otomatis harusnya kan muter. Ini enggak Bang, diem. Ntar kuras baru dihancur. Saya pengen motoin, cuman takutnya karena itu berlafaz sesuatu atau apa sesuatu. Jadi nggak usah sih. Iya. Nggak usah sih. Jadi itu yang saya jaga. Ih, gokil nenek.
Asal Ternate. Asal Ternate bang. Oke. Asal Ternate. Cuman jadi semenjak kejadian itu bang, untuk saya tuh jadi positifnya ya, jadi lebih bukannya sombong atau sompral ya bang, jadi berani aja bang. Nggak tahu itu bawaan sugesti saya yang udah keluar lewat samurai atau apapun itu. Jadi untuk hal-hal yang berbau-bau mistis saya percaya, sangat percaya. Tapi untuk ketakutan ya udah biasa aja, emang ada gitu. Iya. Tapi saya nggak pernah menceritakan ini ke siapapun. Lengkapnya ini loh, jadi sepenggal, ke bokap sepenggal, ke istri sepenggal gitu. Lengkapnya di sini doang. Lengkapnya di sini, karena nggak pernah ada yang percaya bang. Ibu Madura baru yang bisa bikin percaya itu keluarga saya bang. Baru saya, tuh kan apa Adit bilang. Dulu aja suruh tinggal di situ, gini-gini. Udah nggak baik nek, gitu-gitu. Baru percaya bang, nenek tuh skeptis. Nenek tuh, nggak ada jin-jin itu, nggak ada bang. Oh gitu? Iya. Padahal dia pernah ngeliat juga kan ya nenek? Iya. Beliau pernah lihat. Ya. Cuman ceritanya ke eksternal aja, ke ruang lingkup keluarga saya inti tuh nggak pernah cerita dia. Nggak pernah mau ngeliatin. Wah kebayang Teh Ayu tuh. Pasti trauma tuh. Iya bang. Ya. Sekarang dia mangap, semua orang mangap bang. Nah, sumpah itu. Oh biskuit nari, tolong cariin nak. Biskuit nari kayak gimana sih? Ya nanti besok pesen ya. Itu enak banget bang kalau sama teh. Ya. Sama teh Bini. Pas banget tuh sama teh Pas Bini banget, ya. bener-bener. Ini sekali lagi boleh. ya. Ini Sama-sama, teh Bang. Bininya enak banget, sumpah guys. Ini enak banget. Dan tadi Mas Adit bilang ya, bahwa teh Bini ini dibuat dengan 4 tahun yang alami. Betul. Betul ya? Betul bang. Oke, kalau gitu terima kasih Mas Adit. Siap, sama-sama Cheers Bang dulu, Jamal. ya. Oke. Video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Mas Adit izin pamit. Bye.